Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dari kelompok 2. Adapun materi yang akan dibahas adalah hakikat dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas tentang apa itu administrasi pembangunan. Pembangunan adalah pembaharuan bentuk perubahan ke arah yang dikehendaki, ke arah yang lebih benar dan baik. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Pembangunan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan. Administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Administrasi pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tragedi Atmosfer tahun 1992, hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar mampu mendukung proses pembangunan. Yang kedua, menurut Bintoro tahun 1974, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional untuk merealisasikan pertumbuhan yang lebih baik atau modernisasi. Dan hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Yang ketiga, menurut Sondan Siagian tahun 2003, hukum administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan pada serangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka national building. Terima kasih. Adapun materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini itu sasaran-sasaran dari administrasi pembangunan berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Yang kedua, berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan, ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan atau inovasi ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat pada masa depan. Nah, di sini masyarakat diharapkan dengan adanya pembangunan mampu mendorong mereka untuk melakukan yang namanya usaha-usaha untuk menciptakan suatu peluang yang mampu membuat mereka menjadi lebih baik atau sukses pada masa depan kelak nanti. Yang keempat, lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah, merumuskan kebijakan pembangunan sikap sebagai development agent. Development agent ini ialah sebuah lembaga yang menggerakkan dana. Dan yang kelima, mengenaikan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain, atau isi
program-program pembangunan. Yang keempat, administrator dalam aparatur pemerintah juga sebagai penggerak perubahan. Dan yang ketujuh, lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecah masalah. Diharapkan dengan adanya sasaran pembangunan ini, pembangunan di Indonesia menjadi lebih baik, sehingga dari beberapa sasaran itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam keputusan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam masa depan. Saya Nurul Fitma akan menjelaskan tentang memahami sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat harus dipantau secara terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah selanjutnya yang menunjang dan tidak merugikan upaya pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tercapai. Adapun pemantauan diperlakukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Pergeseran itu dapat berupa yang pertama yaitu sasaran yang tidak tercapai, dan yang kedua sasaran terlampaui, dan yang ketiga ada peralihan dari sasaran satu ke sasaran yang lain. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana dapat disebabkan oleh hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan, perkembangan keadaan yang tidak dapat diantisipasi pada tahap perencanaan. Yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan atau karena perencanaan yang tidak tepat. Sasaran administrasi pembangunan yaitu yang pertama, menjaga sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, orientasi, penempatan, pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, manajemen sistem imbalan dan karir. Dan yang keenam yaitu pemeliharaan hubungan atasan bawahan yang baik. Dan yang ketujuh itu pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rendi akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi bagi pembangunan. Fungsi administrasi bagi pembangunan yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini merujuk pada perencanaan program-program pembangunan seperti menetapkan dan menganalisis berapa banyak anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan, menetapkan sasaran pembangunan, menetapkan tujuan pembangunan, menetapkan jangka waktu pembangunan, dan menetapkan kebijakan pembangunan. Yang kedua adalah pengarahan sumber daya. Pengarahan sumber daya adalah memobilisasian sumber daya yang akan digunakan, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengarahan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan guna untuk meningkatkan serta mempermudah jalannya program pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berwujud uang, tenaga, harta benda, pikiran, serta keterampilan. Yang keempat adalah penganggaran. Penganggaran adalah bentuk pengelolaan atau mempersiapkan dana yang akan digunakan untuk pembangunan yang akan dilakukan. Yang kelima adalah pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan adalah bentuk realisasi nyata dari rencana-rencana pembangunan yang telah disepakati. Yang keenam adalah koordinasi. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan kegiatan, dengan menghubungkan dan menyatukan kegiatan pembangunan agar selaras dari tingkat paling atas hingga tingkat yang paling bawah, sehingga kegiatan pembangunan terarah. Yang ketujuh adalah pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, baik itu penyelewengan anggaran ataupun penyelewengan yang bersifat kewenangan dalam proses pembangunan tersebut. Yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi untuk menilai
apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan rencana-rencana awal yang telah disepakati? Perkenalkan, nama saya Putri Regina, kelas 3F dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Fungsi pertama yaitu administrasi dari pembangunan. Administrasi pembangunan ini adalah administrasi dari bagi pembangunan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen karena bersangkutan dengan manajemen pembangunan. Dalam hal ini, manajemen pembangunan tersebut meliputi A. Perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan. B. Pengarahan sumber daya dapat diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menunjang tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu penganggaran. Fungsi kedua yaitu pembangunan administrasi. Dalam kerangka membangun administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi adalah perubahan sikap birokrasi dengan unsur-unsur. 1. Birokrasi harus dapat membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, birokrasi hendak tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. 3. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban. Menurut Sasoko, ruang lingkup administrasi pembangunan diantaranya 1. Administrasi pembangunan sebagai embiro administrasi negara. Ketika suatu negara didirikan, tentunya hal yang pertama yang harus sebagai embiro dari negara itu sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan ini menitik beratkan pada dua hal utama. Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan. Kedua, perhatian pada masalah interrelasi antar administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. 3. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Maksudnya adalah untuk membangun dan mendorong perubahan besar di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. Yang keempat, pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. 5. Penyempurnaan administrasi negara. Dan yang terakhir yaitu penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.